yang kau buat di dalam hidupku ini hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Hidupku ini hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu, atas kasih setia-Mu, atas kasih setia-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Kau izinkan kami kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu dengan kuasa, wibawa, otoritas daripada Engkau Tuhan.
Dan jemaat-Mu, umat-Mu yang mendengarkan firman ini, Tuhan, buat kami mengerti dan memahami firman-Mu. Dan tidak hanya sekedar mengerti, memahami, tapi jadikan kami pelaku firman-Mu. Roh Kudus memimpin pemberitaan firman ini dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan satu tema, mengingat perbuatan Tuhan yang ajaib, yang terambil dalam Mazmur pasal 77 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Dari ayat firman Tuhan ini, mari kita belajar untuk selalu mengingat akan perbuatan Tuhan yang sungguh ajaib, yang dinyatakan dalam kehidupan kita, baik di masa yang lalu maupun di masa sekarang ini. Saya percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib. Perbuatannya selalu ajaib dalam kehidupan kita. Karena itu kita tidak boleh melupakan segala apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Tapi kita senantiasa harus mengingat akan segala perbuatan Tuhan yang ajaib yang dilakukan dalam kehidupan kita. Dengan mengingat perbuatan Tuhan yang ajaib akan membuat kita yang pertama tidak takut menghadapi musuh. Satu ayat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17, 1 Samuel pasal yang ke-17 di ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Pengalaman dari Daud bahwa ketika Tuhan melepaskan dia dari cakar beruang dan singa, itu menjadi satu hal yang membuat Daud mengingat bahwa melalui peristiwa itu membuat Daud memiliki satu keberanian untuk menghadapi musuh yang namanya Goliat. Orang Israel semua ketakutan menghadapi Goliat. Tetapi ketika Daud datang, Daud mengingat bahwa dia pernah dilepaskan oleh Tuhan dari cakar singa dan beruang. Itu yang mendorong, memotivasi Daud untuk tampil menghadapi orang yang namanya Goliat. Dan kita tahu cerita akhirnya bahwa akhirnya Daud tampil sebagai pemenang. Daud tidak menghadapi orang yang biasa-biasa, tapi Daud menghadapi orang yang luar biasa yang namanya Goliat. Tetapi Tuhan menyertai Daud dan memberikan kemenangan kepada Daud. Beberapa ayat lagi di dalam Mazmur pasal 27, Kitab Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Ini pernyataan daripada Daud karena pengalamannya bersama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud. Karena itu dia ingat, dan apa yang dia ingat itu, pengalaman Daud itu membuat dia berani menghadapi setiap musuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita berhadapan dengan musuh yang tidak kelihatan. Apa namanya? Virus corona hari-hari. Kalau Bapak Ibu memperhatikan, luar biasa yang terjadi pada hari-hari ini, yang menyebabkan kita harus libur ibadah dan kita harus ibadah secara online. Tapi ingat, apapun yang kita hadapi, kita tidak boleh takut karena kita punya Allah yang ajaib. Dan mari kita selalu ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, yang selalu bersama-sama dengan kita. Dan saya percaya kalau kita bersama dengan Tuhan dan Tuhan bersama dengan kita, kita akan keluar sebagai orang-orang yang menang. Tidak boleh takut menghadapi musuh. Tidak boleh takut menghadapi musuh karena Tuhan bersama dengan kita. Dan harus ingat seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika kita mengingat perbuatan Tuhan yang ajaib, yang kedua, membuat kita belajar untuk tidak mengandalkan manusia, tetapi mengandalkan Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, pertolongan manusia itu terbatas. Hari ini kita bisa datang dan kita bisa minta tolong dan mungkin mereka bisa menolong kita. Tetapi berapa kali mereka bisa menolong kita? Manusia terbatas sekali lagi. Tapi kalau kita ingat perbuatan Tuhan yang ajaib, kemudian kita datang kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan, maka saya percaya ada hal-hal yang luar biasa yang kita alami dalam kehidupan kita. Di dalam Yeremia pasal yang ke-17, Yeremia pasal yang ke-17, di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-8. Ayat ke-5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Di ayat yang ke-8 dikatakan demikian, ayat 8. Ayat yang ke-7 maksud saya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 5 katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ayat ini memberikan pengertian bahwa kita tidak boleh mengandalkan manusia. Orang yang selalu ingat akan pertolongan Tuhan, ingat akan keajaiban Tuhan yang pernah dialaminya, akan membuat orang tersebut selalu ingat dan selalu mengandalkan Tuhan. Dan ayat yang ke-7 dari Yeremia pasal 17 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita semua belajar dalam kondisi apapun, kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan, mari kita ingat selalu, karena hanya Tuhanlah sumber pertolongan. Pertolongan kita hanya daripada Tuhan saja. Pertolongan manusia sekali lagi terbatas, tapi pertolongan Tuhan adalah pertolongan yang luar biasa. Di dalam Mazmur pasal 121, Mazmur 121, saya bacakan mulai ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Nyanyian Siarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat yang kedua perhatikan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pemazmur ini mengingatkan kepada kita, oh pertolongan kita bukan dari yang lain-lain, tapi pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Apapun keadaan kita hari-hari ini, sekali lagi, andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan adalah sumber pertolongan kita. Dan kalau Tuhan menolong, saya pastikan bahwa kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dengan mengingat perbuatan Tuhan yang ajaib, itu akan membuat kita bersaksi bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Bapak Ibu, pengalaman yang kita alami bersama dengan Tuhan, ketika mungkin kita sakit lalu Tuhan sembuhkan, ketika kita berdoa dan Tuhan mendengar doa kita, itu merupakan satu kesaksian. Dan pengalaman yang seperti inilah yang harus kita saksikan. Kepada siapa kita bersaksi? Yang pertama, kepada saudara-saudara kita seiman. Pada saat dalam persekutuan komsel, ibadah-ibadah komisi, disitulah kita menyaksikan betapa Tuhan kita ajaib, betapa Tuhan kita itu luar biasa. Dengan kita menyaksikan yang seperti itu, akan membuat saudara-saudara kita yang mungkin mengalami masalah, yang mungkin mengalami tekanan hidup, melalui kesaksian bahwa Tuhan kita luar biasa, akan membangkitkan semangat mereka, akan menguatkan iman mereka, dan iman mereka semakin teguh di dalam kondisi apapun. Jadi dengan mengingat perbuatan Tuhan yang ajaib, membuat kita bisa cerita bahwa Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa, adalah Allah yang ajaib. Di dalam Mazmur pasal yang ke-77 tadi, kitab Mazmur pasal yang ke-77, di ayat yang ke-13, ayat 13 sampai 16. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Dengan lenganmu engkau telah menebus umatmu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Saudara, ini satu kesaksian dari pemazmur ini, bagaimana dia melihat perbuatan Tuhan yang ajaib.
Ketika dia melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, dia saksikan kepada orang lain. Sehingga orang-orang yang mendengar kesaksian itu bisa menguatkan iman mereka. Selain orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita juga harus bersaksi kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Dan saudara tahu bahwa tujuan kesaksian kita adalah memenangkan mereka supaya mereka percaya kepada Tuhan. Visi gereja kita adalah 1.000 jiwa. Bagaimana 1.000 jiwa itu datang kepada Tuhan? Caranya adalah kita harus bersaksi. Melalui kesaksian kita, pengalaman kita dengan Tuhan, hal-hal yang kita alami bersama dengan Tuhan, mari kita saksikan kepada saudara-saudara kita yang seiman dan juga mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Hari-hari ini Bapak, Ibu, Saudara perhatikan, ada banyak orang yang mengalami tekanan. Mereka stres melihat kondisi seperti ini. Mereka mencari di mana bisa mendapatkan pertolongan. Disitulah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan. Sehingga mereka datang dan percaya kepada Tuhan. Jadi dengan mengingat perbuatan Tuhan yang ajaib itu, membuat kita bisa bercerita bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Sehingga orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita seiman, mereka dikuatkan imannya. Dan mereka yang belum percaya kepada Tuhan, mungkin Bapak Ibu Saudara yang punya keluarga, teman, sahabat yang belum percaya kepada Tuhan, kesempatan bagi kita untuk bersaksi bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib dan pertolongannya selalu ajaib. Itu yang harus kita lakukan. Dan yang keempat, yang terakhir, dengan mengingat perbuatan Tuhan yang ajaib, membuat kita bisa dapat mengucap syukur bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh baik. Di dalam Mazmur 118 ayat yang pertama, Mazmur 118 ayat yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan karena memang Tuhan kita baik. Kebaikan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita setiap hari. Bahkan mulai dari kita bangun tidur sampai malam hari, dalam segala aktivitas kita setiap hari, kita bisa merasakan betapa Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Dengan mengingat seperti itulah membuat kita mengucap syukur kepada Allah, dan bukan sebaliknya bersungut-sungut menghadapi situasi dan kondisi yang mungkin tidak pernah kita harapkan terjadi. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Artinya bahwa mengucap syukur itu bukan hanya pada saat kita menikmati berkat Tuhan, pada saat Tuhan menyatakan kebaikannya dalam kehidupan kita, tetapi sebaliknya, jika Tuhan izinkan hal-hal yang tidak kita harapkan terjadi, ayat ini mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya dalam hal yang tidak menyenangkan pun kita harus tetap belajar untuk mengucap syukur, karena itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan. Satu contoh yaitu Ayub. Di dalam Ayub pasal yang ke-1, Ayub pasal 1 ayat 21 sampai 22. Ayub pasal 1 ayat 21 dan 22. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Contoh ini mungkin sering kita mendengar, bagaimana Ayub diuji dengan satu pergumulan yang tidak pernah mungkin dia bayangkan sebelumnya. Dalam satu hari saja semua yang dimilikinya habis. Satu keadaan yang sangat mengenaskan. Tetapi kita melihat bagaimana perkataan Ayub. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah namamu Tuhan. Artinya Ayub bisa menerima kondisi yang sebenarnya secara umum manusia tidak menerima. Satu keadaan yang pahit yang dialami oleh Ayub, tetapi Ayub bisa menerima karena Ayub pernah mengalami kebaikan Tuhan, pernah mengalami bagaimana keajaiban-keajaiban yang Tuhan nyatakan dalam hidupnya.
dengan mengingat semuanya itu, apa yang dia alami yang mungkin secara manusia itu pahit, dia bisa tetap berkata, terpujilah nama Tuhan. Itu yang membuat kita belajar bahwa dalam segala hal apapun, dengan mengingat perbuatan Tuhan, membuat kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini saya tidak tahu apa yang dialami oleh Bapak Ibu Saudara, tapi melewat firman Tuhan ini mari kita belajar. Yang pertama, kita harus belajar mengingat perbuatan Tuhan, karena dengan mengingat perbuatan Tuhan membuat kita berani menghadapi tantangan, tidak takut menghadapi musuh. Kemudian yang kedua, dengan mengingat perbuatan Tuhan membuat kita belajar untuk tidak mengandalkan manusia, tetapi selalu mengandalkan Tuhan, karena Tuhan adalah sumber pertolongan kita. Kemudian yang ketiga, kita bisa dapat bersaksi dengan pengalaman-pengalaman yang kita alami bersama dengan Tuhan. Kita bisa bersaksi kepada setiap orang yang mungkin hari-hari ini mengalami kelemahan, mengalami masalah. Melalui kesaksian kita, iman mereka dibangkitkan, dan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan akan melihat kemuliaan Tuhan, dan mereka datang dan percaya kepada Tuhan. Dan dengan mengingat perbuatan Tuhan, kita bisa belajar mengucap syukur, tidak bersungut-sungut, tetapi mengucap syukur senantiasa, karena itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Biar melalui firman Tuhan pada hari ini, kiranya firman Tuhan yang menguatkan iman kita. Bapak Ibu Saudara yang saat ini ada di rumah, tetap kuat, tetap sehat, tetap percaya kepada Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, dan selalu ingat akan Tuhan. Dengan mengingat perbuatan Tuhan membuat iman kita tetap kokoh. Salam sehat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Melalui firman Tuhan ini kami diingatkan Tuhan untuk selalu mengingat akan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Dengan mengingat perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan, membuat kami tidak takut menghadapi kondisi apapun, karena Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati sidang jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biar firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan iman mereka Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus. Jalanlah denganmu, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganmu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganmu.